Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam hormat untuk para dosen penguji ujian kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan batch 3 tahun 2025. Perkenalkan, saya Mario D. Iliakali, guru agama Katolik pada UPTD SD Impres Sewowoto, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya juga sedang menjadi mahasiswa PPG untuk meningkatkan profesionalisme saya sebagai guru pada LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Maroke. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran sebagai syarat untuk memenuhi ujian kinerja PPG. Pembelajaran hari ini dilaksanakan di kelas 6 fase C dengan materi menghormati umat beragama dan berkepercayaan lain. Pendekatan pembelajaran yang saya gunakan adalah pembelajaran mendalam melalui refleksi hidup, dialog, dan aplikasi konkret. Masukan dan saran konstruktif terhadap video praktek pembelajaran ini sangat saya butuhkan demi pengembangan kemampuan diri saya sebagai guru agama Katolik. Silakan berdiri. Selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak Guru. Salam jumpa lagi dalam pembelajaran agama Katolik. Kamu semua kabar baik? Baik dan luar biasa. Puji Tuhan. Sekarang sebelum kita memulai pembelajaran kita supaya kita diberkati oleh Tuhan, mari kita memulai pembelajaran kita dengan doa. Marilah kita doa dalam nama Bapa, Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kehadiran-Mu di tengah kami pagi ini. Saat kami memulai pelajaran tentang moderasi beragama, kami mohon bimbingan-Mu agar kami dapat memahami nilai-nilai kasih, toleransi, dan saling menghormati dalam keberagaman. Bukakan hati dan pikiran kami untuk belajar dengan rendah hati, menjunjung perdamaian, dan hidup harmoni sesuai kehendak-Mu. Semoga pelajaran ini membawa kami lebih dekat kepadamu dan kepada sesama. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, adik-adik, anak-anak yang terkasih, sebelum kita mulai pelajaran, Pak Guru mau mengecek kehadiran kamu. Elsiana Yelam Tiloden, Adik Pak. Elvin Gabriel Awe, Adik Pak. Christianus Mario Kelly, Adik Pak. Maximus Alvino Daku, Adik Pak. Maria Febrianti Naum, Adik Pak. Maria Aprilia Moi, Adik Pak. Cynthia Wogo, Adik Pak. Maria Sanestai Gobe, Adik Pak. Paulinus Aquilia Pati, Adik Pak. Stefania Bubu, Adik Pak. Yohanes Christian Doko. Adik. Alasannya apa? Sakit. Berarti kamu yang hadir 11 orang, tidak hadir 1 orang ya? Ya. Baik, anak-anak. Hari ini kita belajar tentang menghormati umat beragama dan berkepercayaan lain. Mungkin di antara kamu sudah pernah mengalami bagaimana berteman dengan umat beragama lain. Semua yang hadir di sini pernah mengalami berteman dengan orang beragama lain? Pernah. Oke. Selanjutnya kita perlu melihat beberapa cuplikan video dan juga foto yang baik untuk kamu tahu sebagai pemahaman awal. Nanti juga Pak Guru akan ajukan beberapa pertanyaan. Ini gambar yang pertama ini. Ini gambar siapa? Satu orang. Gambar siapa ini? Satu orang bisa? Oh ya? Bapak Paus. Ketika almarhum Paus Fransiskus berkunjung di Indonesia pada tanggal 3 September 2024 lalu, beliau bertemu dengan Imam Besar Istiqlal, Menteri Agama kita, dan mereka bersalaman. Terus Menteri Agama cium kepala Bapak Paus. Imam Besar Istiqlal itu
imam besar dari agama apa? Agama Islam. Kalau Paus Fransiskus, pemimpin tertinggi agama? Agama Katolik. Ya, ini. Ini gambar yang pertama. Gambar yang berikut. Siapa bisa baca ini? Saya bermain bersama teman beragama lain dan saling berbagi. Bermain bersama teman beragama lain dan saling berbagi. Gambar yang ini, Paul, ini gambar apa? Bermain apa ini? Bagaimana yang di sebelah sini? Kelvin, ini gambar apa? Pergi ke gereja. Oke, terima kasih kamu sudah berikan tanggapan atas gambar ini. Selanjutnya kita nonton lagi video ini. Simak baik-baik. Ini video tentang apa? Bapak Paus atau Bapak Keuskupan mana? Bapak Uskup Bikin nama siapa? Pada video ini beliau sedang melakukan apa? Merayakan Hari Raya Idul Fitri Bersama umat agama Islam. Bapak Uskup kita, Monsinyur Paulus Budi Kleden, datang ke masjid dan merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama dengan umat Muslim. Sikap ini dinamakan apa? Menghormati agama Islam. Menghormati agama Islam. Ada lagi? Saling menghargai. Saling menghargai. Oke, baik. Kemudian ini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, bagaimana pengalaman kalian hidup dan berteman dengan umat beragama lain? Selalu hidup rukun. Hidup rukun. Saya sangat senang berteman dengan teman yang beragama lain. Kami saling menghargai satu sama lain. Iya, saling menghargai. Oke. Itu pengalaman. Yang kedua, kamu tahu arti kata menghormati itu apa? Memberikan penghargaan atas rasa hormat kepada orang lain. Kemudian, tahu arti kata umat? Tahu. Umat? Orang. Oke. Apa arti agama dan kepercayaan? Agama itu tempat kita beribadah. Tempat kita beribadah. Ada yang mau bertanya? Ada. Siapa? Silakan. Kenapa masih ada konflik di antara umat beragama? Kenapa masih ada konflik di antara umat beragama? Ada yang bisa jawab? Bisa. Seperti ada gangguan. Gangguan. Alasannya karena ada gangguan. Oh, tujuan pembelajaran kedua. Yang pertama, memahami keberagaman agama dan kepercayaan di Indonesia sebagai anugerah Tuhan, sehingga terdorong untuk menghormati dan bekerja sama dengan pemeluk agama dan kepercayaan lain. Jadi pertama, kita harus paham dulu. Kita paham dulu apa arti keberagaman. Ada berapa banyak agama di Indonesia. Kemudian kepercayaan yang ada di Indonesia. Kita harus paham itu sebagai anugerah Tuhan. Ketika kita memahami itu sebagai berkat Tuhan, maka kita juga terdorong untuk bisa menghormati dan bekerja sama dengan pemeluk agama lain. Mewujudkan sikap toleran dan dialog antar umat beragama melalui refleksi pengalaman hidup dan aplikasi hati nurani dalam bertindak. Bisa paham? Bisa. Bisa paham? Bisa. Oke. Selanjutnya, Pak Guru minta anak-anak yang terkasih bisa bantu Pak Guru ya, Pak. Kesepakatan kelas. Paul, silakan. Sikap saling menghormati. Sikap saling menghormati. Setuju? Setuju. Kesepakatan yang kedua. Bisa bantu baca? Oke, Teddy. Mendengarkan dengan penuh perhatian. Mendengarkan dengan penuh perhatian. Setuju? Teddy bilang mendengarkan dengan penuh perhatian. Setuju? Setuju.
Yang ketiga siapa? Bisa bantu Pak Guru? Peri. Berpartisipasi aktif dan positif. Yang berikut. Kelvin, silakan. Menjaga bahasa yang tepat. Kemudian yang terakhir, Menciptakan lingkungan aman. dengan kesepakatan kelas kita, Aku konsentrasi. Aku konsentrasi. Karena aku ingin tahu. Aku senang belajar pelajaran agama. Oke. langsung lanjut dengan mendaraskan Pancasila. Itu kelas pandu lagi itu. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang kita akan mendengarkan beberapa materi yang penting untuk kamu pahami sebagai bahan pembelajaran kita hari ini. Di akhir materi ini, Pak Guru akan memberikan kamu lembaran kerja dibagi dalam kelompok dan kamu duduk dalam kelompok mendiskusikan, mengerjakan secara baik. Kemudian di akhir itu kamu akan mempresentasikan. Perwakilan dari kelompok akan mempresentasikan. Tapi sebelum itu, kamu perlu tahu apa arti menghormati. Menghormati itu memberikan penghargaan. Secara logisnya itu kita mau apa yang diperlakukan orang lain terhadap kita itu sama juga yang kita perlakukan ke orang lain. Contoh, ini Kelvin bertemu Oyan dengan rambut agak panjang. Kelvin bertemu Oyan, Kelvin dalam hati, Oyan mesti beri saya salam duluan, harus beri saya salam duluan. Oyan di dalam hati begitu, dia mesti beri saya salam duluan, Kelvin harus beri saya salam duluan. Siapa yang mau mengenal? Mereka akhirnya berjalan bertemu lewat saja, tidak saling memberi salam, karena saling mengharapkan. Ketika bertemu, Kelvin bilang, Oyan mesti beri saya salam duluan. Dalam hati, tidak omong, tapi dalam hati. Kemudian Kelvin juga bilang, oh ya harus beri salam duluan. Lewat begini, waktu lihat, lewat dalam, tidak cari beri salam. Itu bukan bentuk menghormati. Kalau kita menghormati orang, berarti kita harus mulai duluan. Kita harus mulai duluan. Ketika kita bertemu orang, secara spontan kita langsung, selamat pagi. Itu bentuk pakai sederhana. Selama ini kamu beri salam ke teman tidak? Beri salam. Oke, itu baik. Tepuk tangan kamu. Kemudian, yang berkaitan dengan perhutanan umat. Umat itu kelompok atau komunitas orang. Mulai dari keluarga, KOB, kemudian lingkungan, stasi, paroki, kevikepan, keuskupan, sampai dengan seluruh dunia. Kamu bisa tahu apa umat? Umat itu kumpulan orang. Kamu semua di kelas ini bisa dinamakan umat. Kemudian agama. Agama itu sistem kepercayaan. Di dalam itu ada aturan. Dengan adanya agama, kita dikenalkan dengan Tuhan, Tuhan Allah. Agama Katolik mengajarkan kita tentang keselamatan melalui Yesus Kristus. Sumber ajaran agama Katolik itu ada 3. Yang pertama itu kitab suci. Yang kedua, tradisi. Yang ketiga, magisterium. Yang pertama apa? Kitab suci. Yang kedua, Tradisi. yang ketiga, Magisterium. yang berikut. Ada berapa agama di Indonesia? Tadi kamu jawab. Itu yang resmi diakui berdasarkan undang-undang dan keputusan presiden. Ada 6 agama. Yang pertama agama apa? Islam. Yang kedua? Islam. Yang ketiga? Katolik. Yang keempat? Hindu. Yang kelima? Buddha. Selanjutnya? Konghucu. Selain agama resmi, ada kepercayaan asli seperti Kaharingan atau Dayak di Kalimantan dan Sunda Wiwitan di Jawa, Marapu di Sumba yang diakui sebagai
kepercayaan. Ini suku Dayak ya, gambaran suku Dayak. Kemudian ini suku Sunda Wiwitan. Mereka itu mempercayai ada wujud tertinggi. Mereka tidak menyebut wujud tertinggi itu sebagai Tuhan, tetapi ada roh yang mereka percaya sebagai itu, mereka punya kekuatan. Ada yang sebut dewa. Macam kita di sini sebut apa? Dewa Zeta atau Umat Dewa. Di Sumba ini ada Maraku. Kemudian kita juga perlu tahu alasan kita menghormati umat beragama lain dan menghormati umat berkepercayaan lain. Tadi ada pertanyaan dari Rio bilang, kenapa masih ada konflik? Habis dari Tino, kenapa kita harus menghormati umat beragama lain? Ini alasannya. Yesus Kristus mengajarkan kita hukum apa? Cinta kasih. Hukum cinta kasih. Hukum cinta kasih itu bunyinya apa? Sayangilah sesama manusia seperti Yesus sendiri. Yang kedua, ajaran agama Katolik. Dalam dokumen Nostre Aetate, Konsili Vatikan kedua, itu gereja menyatakan diri bahwa kita harus menghormati umat beragama lain. Seperti yang tadi magisterium. Magisterium itu salah satunya itu ajaran gereja Katolik. Yang dalamnya dokumen Nostre Aetate. Apa dokumen apa? Nostre Aetate. Selain dari ajaran agama Katolik juga dasar negara Indonesia. Dasar negara Indonesia itu apa? Pancasila dan undang-undang. Dasar negara Indonesia apa? Pancasila dan undang-undang dasar 1945. Pancasila dan undang-undang dasar. Oke. Kemudian alasan logisnya itu kita harus menghormati orang lain karena orang lain itu punya hak. Selanjutnya sikap dan tindakan kita. Yang pertama itu terbuka. Kita harus menerima orang lain. Kemudian tidak memandang rendah agama lain. Kemudian belajar tentang keragaman untuk menghindari prasangka. Cara yang pertama seperti hari ini, kamu mulai belajar tentang bagaimana cara menghormati. Pertama kita harus punya pemahaman dulu, seperti tadi tujuan pembelajaran kita. Ketika kita punya pemahaman, maka kita akan bisa menghormati orang lain. Kemudian tindakannya itu, contoh, saat bertemu umat agama lain, sapa dengan nama dan hindari mengejek keyakinan mereka. Ada yang bisa praktekkan? Bagaimana? Coba saat bertemu umat beragama lain, sapa dengan ramah dan hindari mengejek keyakinan mereka. Ada yang bisa membantu mempraktekkan? Coba Vino di sana, posisi tengah sini. Vino ini contoh dia sebagai pastor Katolik. Vino dari sana, bertemu dengan seorang haja, Sanes. Ketika kamu bertemu, bagaimana? Coba. Assalamualaikum, halo. Selamat merayakan Hari Raya Paskah Bapak Pastor. Selamat merayakan Hari Idul Fitri. Tepuk tangan untuk mereka. Kemudian ini untuk video. Ini video sebagai bentuk pendalaman. Saat ini kita harus mendalami pesan kitab suci dari Injil Lukas bab 7 ayat 1 sampai 10. Bab 7 ayat 1 sampai 10. Tentang Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira. Simak baik-baik ya. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong sebab ia mengasihi bangsa kita. Dan dialah yang menanggung pembangunan mereka. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu, aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada buah prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang, ataupun kepada hambaku,
Kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya hamba itu telah sehat kembali. Tentang apa ini? Yesus di Kapernaum. Injil ini memberikan makna tentang toleransi. Baik, itu pesan Injil kita. Selanjutnya kamu akan dalami melalui diskusi kelompok. Ya. Diskusi kelompok dibagi atas 3 bagian. Yang pertama itu eksplorasi, elaborasi atau dialog, dan konfirmasi. Kamu semua baik menunjuk kelompok masing-masing, silakan. Kami menunjuk kelompok masing-masing. Pak Guru akan membagikan tema kerja ini, dan di dalamnya kamu diharapkan untuk mengerjakan dalam waktu kurang lebih 20 menit. Kemudian kamu akan maju presentasikan. Kerjakan dengan seksama dan bekerjasama. Ada 2 bagian ya. Bagian yang pertama itu eksplorasi pengalaman. Eksplorasi pengalaman seperti tadi dalam pelajaran awal kan Pak Guru tanya, kamu pernah punya pengalaman dengan umat beragama lain? Kamu ceritakan satu pengalaman berinteraksi dengan teman beragama lain. Nanti langsung lanjutkan dengan dialog kelompok. Dialog kelompok itu yang pertama satu itu contoh harmoni agama di sekitarmu seperti apa. Kemudian bagaimana ayat Injil Lukas bab 7 ayat 1 sampai 10 mengajarkan toleransi. Yang kemudian susun deklarasi toleransi kelompok. Ayo, siapa? Dari kelompok mana yang duluan? Mau maju? Kelompok 2. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Kami kelompok 2 menyampaikan hasil diskusi kami. Pertama, ceritakan satu pengalaman berinteraksi dengan teman berbeda agama. Kami jawab, kami selalu hidup rukun dengan teman yang berbeda agama. Yang kedua, saling mengunjungi hari raya agama lain. Perasaannya kami senang karena kami saling mengunjungi hari raya agama lain. Bagian yang kedua, contoh harmoni antar agama di sekitarnya. Kami jawab, warga dari berbagai latar belakang agama bergotong royong membersihkan lingkungan. Kedua, bagaimana ayat Lukas 7 ayat 1 sampai 10 mengajarkan toleransi. Jawab, mengajarkan toleransi melalui keteladanan perwira Romawi yang mengajukan belas kasih dan rasa hormat kepada sesama, bahkan hamba yang berasal dari agama lain. Yang ketiga, susun deklarasi toleransi kelompok. Kami tulis, kami berjanji untuk tidak mengeluarkan kata-kata kotor. Kami berjanji untuk tidak mengejek agama lain. Oke. Tepuk tangan. Yang berikut, kelompok 2. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat siang. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Teman-teman, saya akan menceritakan hasil pekerjaan kelompok kami. 1. Ceritakanlah satu pengalamanmu berinteraksi dengan teman berbeda agama. Kami saling menghormati, menghargai, hidup rukun. 2. Apa yang kamu rasakan
senang karena kami saling berbagi dan bergotong royong. Dalam bagian kedua, satu contoh harmoni antara agama di sekitarmu, saling mengunjungi hari raya, gotong royong, dan kegiatan sosial masyarakat, saling memberikan ucapan selamat dan memetika. Kami berjanji untuk saling menghargai orang yang berbeda agama dengan kami. Oke, tepuk tangan. Baik, terima kasih kamu dua kelompok ya. Dua kelompok sudah mempresentasikan, sudah sama-sama diskusi dan mempresentasikan hasil diskusi kamu. Tepuk toleransi. Indonesia anak agamanya, Islam, Katolik juga Buddha, ada Kristen, Protestan, Hindu juga Konghucu. Dengan toleransi kita bersatu. Oke. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, masih ada satu tugas. Ini refleksi pribadi. Refleksi pribadi peserta didik. Satu nomor, masing-masing tulis. Refleksi pribadi. Yang sudah sini, kasih tahu. Mau tanya, bagaimana perasaan Anda mengikuti pelajaran ini? Sanes, perasaannya bagaimana? Senang bisa mengetahui keberagaman suku dan budaya dan agama. Perasaan Cynthia? Senang bisa mengetahui pelajaran agama. Senang bisa mengetahui pelajaran. Ino? Perasaan? Senang karena mempelajari agama yang diajarkan Al-Quran. Oke, Koyan. Pelajaran, bagaimana perasaan Koyan hari ini? Dengan orang lain. Oke, Koyan senang karena hari ini bisa belajar untuk bagaimana mengungkapkan pengalamannya berteman dengan teman beragama lain. Di rumah, kamu baca lagi ini, diskusikan dengan Pak Mama kalau bisa, atau di kelompok kamu, mas, di rumah, tulis kembali kepercayaan, kemudian pesan bagaimana kita hidup, sikap-sikap dan baur dengan umat yang berkepercayaan lain atau beragama lain. Cari berapa agama di Indonesia, percayaan, bisa cari di internet Bisa? Bisa? Bisa. Akhirnya kita sampai di penghujung pembelajaran kita hari ini. Pak Guru ucapkan terima kasih banyak karena kamu sudah mau bersama-sama belajar tentang apa? Menghormati umat beragama dan kepercayaan lain. Sebelum kita menutup pembelajaran kita, Pak Guru meminta salah satu di antara kamu untuk menutup pembelajaran ini dengan doa. Saya Vino, kamu nunggu semua diundang untuk berdiri. Setelah kita berdoa, kita akan menyanyi bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas pelajaran tentang moderasi beragama yang telah kami terima hari ini. Bimbing kami untuk selalu hidup dalam kasih, saling menghormati dan menjunjung tinggi perdamaian di antara sesama tanpa memandang perbedaan iman. Berikan kami hati yang terbuka, bijaksana, dan rendah hati untuk memahami serta
menghargai keberagaman yang Engkau ciptakan. Semoga kami menjadi terang bagi dunia, mencerminkan kasih-Mu dalam setiap tindakan dan perkataan kami. Kami mohon ini melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Roh Kudus.